Selamat pagi, shalom. Shalom. Luar biasa pagi ini, amin. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Mari bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala berkat kemurahan-Mu atas umat-Mu, atas setiap kami sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam ibadah ini di rumah kesukaan Tuhan. Kami percaya Engkau tahu kerinduan setiap umat-Mu, kami mau memandang wajah-Mu. Kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Beracara di tengah kami Bapak, dari awal sampai akhir ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau, kekallah Engkau selama-lamanya. Demi nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Beri sorak-sorai Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Bawa hatimu kepada Dia. Rindukan Dia. Yes. Haleluya. Sungguh kami perlu Kau Tuhan. Kami merindukan-Mu Yesus, lebih dari segalanya. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus. Aus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, ku perlu Kau Tuhan. Sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus. Yes, ini doa kami pagi ini Tuhan. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Amin. Jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sama-sama. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sekali lagi, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sembah Dia, Kau yang ku percaya, Kau yang ku andalkan. Haleluya. Yesus, Yesus kekuatanku, Yesus pengharapanku. Bersama-Mu ku takkan lelah. Haleluya. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan pagi ini. Shikerelene mokorola namanya se. Haleluya. Sikepeketo korola baka namanya se. Yesus, Yesus, lawat kami lebih lagi, lebih lagi.
mata kaya segitu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku, Tu Yesus, Yesusku, yang terindah. selamanya ku menyembahmu, Yesus. Aku membawa hidupku, hanya Engkau di Yesusku, Kau terindah. Selamanya menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Tuhanku, Tu Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu Tuhan, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sekali lagi, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Biar sepanjang hidup kami mau komitmen untuk terus menyembah Engkau Tuhan, Allah pengharapan dan kekuatan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus, yang lebih lagi mau bersorak-sorai bagi Allah kita, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Coba beri tos kanan kiri, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Siap bersorak-sorai bagi Allah kita, amin. Haleluya.
Haleluya. Yuk. Ayo bertepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan menyediakan semua kebutuhanku. Haleluya. Semua bijak langkahku, bersedia petunjukmu, bijak jalanku, bersedia kasih. bersedia kasihmu, lewat suka dan duka, kau sadarkan bagiku, lewat semua pahitku, engkau hari esokku. Tuhan sediakan Amin. lebih dari yang ku minta, ya sempurna Hari ini dan selamanya. amin. Sebumi udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya Sediakan Tuhan, sediakan yang terbaik. Amin. yang indah hari ini dan selamanya. Ya Guru, bunga-bunga yang dipadang, Dan salibnya yang sediakan bagiku. Come on, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Oh. Sama langkahku, yes. tersedia petunjukmu di setiap jalanku, Bersedia kasihmu, bersedia kasihmu, lewat suka dan duka, kau sadarkan bagiku, lewat semua cinta, engkau hari esokku. Hey, sama-sama Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, ya sempurna hari ini dan selamanya. Yes, amin. Bumi udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya tanda sediakan Tuhan, sediakan yang sediakan terbaik. yang terbaik bagiku, tantangan indah Hari ini dan selamanya. Lihat turun di udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya tanda sediakan Tuhan sediakan. Amin, tepuk tangan di atas bagi Allah kita. yang ku pinta, ya sempurna. Yes, amin. Hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya tanda sediakan. Lebih lagi. Yang terbaik bagiku, Yang indah hari ini dan selamanya. Lihat Guru, Amin. Bunga-bunga yang dipadang, dan salibnya tanda sediakan bagiku. Haleluya. Yesus baik. Amin. Haleluya. Siapa yang sampai pagi ini menikmati kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, beri sorak-sorai lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya.
Kau ajaib Tuhan. Kau dahsyat Yesus. Haleluya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau bagiku. Haleluya. Serah jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus ajaib, ajaib Tuhan, amin. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberita selamanya. Amin. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkah bagiku, segenap jiwaku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Rajaku, Raja atasku. amin. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak Kau Tuhan. layak berkuasa, Amin. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. agung dan Kau perkasa Tuhan. Kau sumber Amin. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Come on, tepuk tangan di atas bagianlah kita. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Yeay. Segala perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Ayo sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, Yes. agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja semua. Ajaib Kau Tuhan, Yes. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak Kau Tuhan. layak berkuasa, Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama. Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan.
Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Segala perbuatanmu itu tak terselami. Haleluya. 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 Segala perbuatanmu tak terbatas bagi kami. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes Tuhan, Kau selalu ada bagiku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku kagumi Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan. Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak Terbatas kasih. Amin, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya. Ku percaya di segala
terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas, tak dengan segenap hatimu katakan halus. Saudara bangkit berdiri, lebih lagi sembah Dia. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Amin Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri sorak-sorak lagi kita, haleluya, oh, sembah Dia, oh, cara-Mu tak terbatas, cara-Mu tak terduga, haleluya, haleluya, oh. Syukurlah berkorlah bakaya ajaib Kau Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, oh, sembah Dia, sembah Dia, oh, sembah Dia, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah
dan puji-Mu tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak dipuji dan yang disembah. Engkaulah Allah satu-satunya yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kami dan seluruh jemaat-Mu kalau di pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu Raja di atas segala raja. Terima kasih buat ibadah pagi ini Tuhan. Mari Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami tidak mau kami pulang dengan seperti kami datang. Kami mau pulang seluruh jemaat-Mu kami diberkati oleh Tuhan. Kau kenyangkan kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu tidak salah menyampaikan. Mari Allah Roh Kudus Kau urapi hamba-Mu dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun pagi hari ini atas kami semuanya. Supaya firman yang kami sampaikan itu betul-betul isi hati-Mu ya Tuhan. Sekali lagi aku mengundang Kau Allah Roh Kudus dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang Kau mengganggu firman ini diberitakan sampai ibadah nanti selesai. Kami tolak semua, kami perintahkan Kau tinggal di luar, Kau tidak boleh ada di tempat ini. Dan sekarang hanya Roh Kudus yang melayang-layang, Roh Kudus yang menjamah setiap hati seluruh jemaat-Mu dan membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya beri judul terhormat di mata Allah. Terhormat di mata Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu pada umumnya, saudaraku ya, manusia itu pada umumnya itu ingin dihormati, saudaraku ya. Umumnya semua kita itu ingin dihormati atau kita itu ingin dimanusiakan ya. Pastilah kita semua itu ingin dihormati, dimanusiakan, dan kita tidak mau dipandang miskin atau kampungan, kita tidak mau ya. Maka manusia itu berusaha untuk menyesuaikan diri ya, menyesuaikan diri dengan memakai barang-barang yang bagus ya, supaya kita ini dihormati ya, supaya kita dihormati dengan manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang manusia itu dia memakai barang-barang yang bagus, yang mahal, bahkan yang branded. Kalau mereka yang kaya, mereka pakai tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya dihormati, saudaraku, supaya dihormati ya. Kalau di gereja ini mungkin kita cukup rajin ya, rapi ya. Tapi kalau mungkin kita ke pesta atau kemana, kebanyakan saya melihat ya enggak semuanya. Tapi ada sebagian semua memakai barang-barang yang branded, yang mahal-mahal. Tujuannya apa? Untuk supaya dihormati ya. Kalau kita makan itu kita untuk kita sendiri, supaya kita menikmati, kita yang menikmati kita sendiri. Tapi kalau untuk pakai barang-barang seperti baju, jam tangan itu biasanya untuk orang lain, supaya kita ini dihormati ya, kita ini dimanusiakan, kalau bahasa Jawanya itu diwongke, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah penghormatan dari manusia ya. Manusia itu ya, dia ingin dihormati. Yang kita pakai, saudaraku, apa yang kita pakai itu yang membuat kita itu dihormati. Nah, tapi beda dengan Tuhan, saudaraku. Tuhan tidak demikian ya. Tuhan itu melihat hati ya. Tuhan tidak melihat penampilan kita. Mungkin penampilan kita kurang oke lah, saudaraku ya. Tapi kalau hati kita ini mengasihi Tuhan ya, kita ini punya karakter Allah.
Tuhan pasti akan menghormati kita ya. Kita ini akan menjadi orang yang terhormat di mata Allah kalau kita mengasihi Tuhan ya. Contohnya di dalam Alkitab seperti Daud ya. Daud itu pekerjaannya hanya mengembalakan kambing domba ya. Kalau orang yang pekerjaannya mengembalakan kambing domba itu penampilannya kan seperti itu ya, nggak usah saya jelaskan, saudara tahu ya, bajunya yang seperti itu ya, apalagi Daud ya pada zaman itu cuma membawa tongkat dan ketapel ya, dia pelihara kambing domba, penampilannya kurang oke lah kalau dibandingkan dengan kakaknya Daud yang ada di medan perang, lebih tinggi, besar, gagah, pakai baju prajurit lebih keren lah ya. Mengapa Tuhan melirik Daud? Mengapa Tuhan memilih Daud? Karena Tuhan melihat hatinya Daud. Hatinya Daud ini dia mengasihi Tuhan ya. Itu sebabnya Tuhan tertarik kepada Daud ya. Orang yang mengasihi Tuhan itulah orang yang terhormat di mata Allah, saudaraku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan membahas bisa ditampilkan bagaimana agar terhormat di mata Allah. Bagaimana supaya kita ini agar terhormat di mata Allah, saudaraku ya. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah 1, memiliki karakter ilahi. Supaya kita ini bisa terhormat di mata Allah ya. Ya, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia itu kan kita terhormat kalau kita punya penampilannya oke, biasanya kita ini dihormati ya. Kalau kita penampilannya ya biasanya kurang dihormati, tapi Allah tidak ya. Allah itu menghormati kita atau kita menjadi orang yang terhormat kalau kita memiliki karakter ilahi ya. Kita akan lihat belajar dari 2 Petrus 1 ayat 4. Bisa ditampilkan 2 Petrus 1 ayat 4-nya. Ini saya bacakan, saya jelaskan, saudara simak aja ya. Dengan jalan itu ianya huruf besar berarti Tuhan ya. Dengan jalan itu ia atau Tuhan telah menganugerahkan itu memberi, saudaraku ya, memberi kepada kita janji-janji yang berharga. Wah, menganugerahkan memberi kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Luar biasa ya, Tuhan memberikan kepada kita janji yang besar, yang berharga supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah karakter Allah, sifat-sifat Allah, saudaraku ya. Tuhan akan memberikan kita kodrat ilahi atau karakter Allah ya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ya. Artinya demikian, saudaraku. Kita ini kan masih hidup dalam daging ya. Masih punya keinginan dunia, ya, masih punya hawa nafsu duniawi, kita masih hidup dalam daging ya. Kepengen makan enak, pakai baju yang bagus ya, pokoknya keinginan-keinginan duniawi seperti itulah, saudaraku ya. Nah, itu kalau kita itu kebablasan, saudaraku ya, itu bisa membinasakan kita, saudaraku ya. Nah, di sini perhatikan janji Allah. Allah menganugerahkan kepada kita ya, janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya oleh kamu mengambil bagian dari kodrat ilahi. Artinya Tuhan akan memberikan kepada kita itu karakter ilahi, karakternya Allah ya, karakternya Allah supaya kita ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu diberikan kepada kita supaya hidup kita ini berkenan kepada Allah, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, ya kita ini bisa binasa, saudaraku, karena seharian kita berbuat sesuatu yang kurang berkenan kepada Tuhan. Nah, perhatikan, kita adalah anak-anak Allah, warga anggota kerajaan surga, maka harus punya karakter ilahi. Kita ini anak Allah, saudaraku. Kita ini anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Ya. Kita ini anak-anak Allah sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nah, seyogyanya seharusnya kita ini harus memiliki karakter Allah. Watak-watak Allah itu harus ada pada kita. Kita anak Allah. Ya. Coba sekarang bayangkan kalau seorang pangeran atau anak raja itu pasti karakternya itu beda dengan orang-orang biasa. Ya. Dia seorang raja
anak raja dia pasti punya karakter Allah ya. Karakter yang baik. Jadi beda seorang pangeran itu dengan anak-anak biasa, karakternya pasti akan beda. Toto kromonya dia juga beda. Nah kita ini anak Allah. Kita harus punya karakter Allah, saudaraku. Sifat-sifat Allah itu harus ada pada kita, saudaraku. Maka kita baru bisa disebut anak-anak Allah. Nah Tuhan itu mengaruniakan kepada kita kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah sifat-sifat Allah yang harus ada pada kita, saudaraku ya. Ada pada kita supaya apa? Supaya kita ini ya bisa berkodrat ilahi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ini, kehormatan kita bukan pada penampilan dan kedudukan, tapi kehormatan kita adalah sebagai anak-anak Allah yang berkarakter ilahi, itulah kehormatan yang sesungguhnya. Jadi kehormatan kita itu bukan dari penampilan kita. Ya, kalau manusia memang kita kalau enggak penampilan, saudara enggak akan dihormati ya. Saudara penampilan biasa ya, ke tempat pesta pakai baju yang ya biasalah, saudara mungkin kurang dihormati, tapi kalau penampilan saudara oke ya, saudara nanti akan dihormati. Biasanya seperti itu penghormatan yang dari manusia, tapi Allah tidak. Dia melihat hati kita. Itu sebabnya ya 2 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 4 ini dia mengatakan bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita kodrat ilahi supaya apa? Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, saudaraku. Supaya kita ini memiliki karakter ilahi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah, ini satu contoh, saudaraku ya, satu contoh ya, satu contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita ini misalkan menjadi seorang anak bangsawan ya, anak raja ya, pasti saudara akan berkarakter beda ya dengan orang-orang yang bukan anak raja ya. Kita cara makannya kita beda ya. Semua cara apa yang kita lakukan itu pasti ada perbedaannya. Nah kita ini anak-anak Tuhan, supaya Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya ini punya karakter Kristus, karakter ilahi. Sebab apa? Sebab kita ini mencerminkan anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Nah, apa sih untungnya kalau kita memiliki karakter ilahi, saudaraku ya? Apa sih untungnya? Kadang-kadang manusia kan begitu, saudaraku ya. Apa sih untungnya? Mbok enggak usah kan malah ribet ya, enggak usah, enggak apa-apa. Apa sih untungnya kita punya karakter ilahi? Kalau kita memiliki sifat-sifat Allah dalam hidup kita, maka saya percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan, ya saya percaya hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Maka hidup kita ini akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa di next selanjutnya. Perhatikan, Yesus berkata ya dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Mungkin saudara bertanya, lu apa bisa Pak? Ya sempurna seperti Yesus, seperti Bapak ya, itu kan Bapak ya. Alkitab mengatakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Maksudnya ini sempurna, artinya kita memiliki watak atau karakter Allah. Ya, kalau kita memiliki karakter Allah, sifat-sifat Allah, saudaraku, ya, itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Sempurna persis plek juga mungkin tidak bisa, tapi paling tidak kita mencerminkan kita ini punya karakter, sifat-sifat Allah harus ada pada kita karena kita ini kan anak-anak Allah, ya, ya, bukan anak dunia. Kita harus punya karakter Allah, ya. Nah, ini yang dimaksud seperti itu ya. Banyak orang saudaraku yang berjuang ya sekarang ini, yang banyak berjuang, bekerja untuk mencari uang ya. Kalau bisa kita bisa kaya ya, bisa kaya, kita berjuang cari duit ya. Sekolah menjadi pandai, kerja menjadi kaya, tapi jarang sekali kita yang berjuang supaya kita ini memiliki karakter ilahi ya. Punya karakter ilahi. Kalau kita punya karakter ilahi, saudara, kita ini akan terhormat di mata Allah, saudaraku ya. Kita akan terhormat di mata Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Untungnya apa? Alkitab mengatakan bahwa sampai kita mati pun, saudara pun ya, Alkitab mengatakan kita ini berharga di mata Allah ya.
Kemarin saya dan tim dari Komsel sama Mistika baru tutup peti ya. Nanti pagi ini nanti ada penguburan, saya tidak ikut karena belum selesai tugas saya, nanti diselesaikan sama Mistika sama tim di Komsel nanti ya. Nah, itu di jemaat kita ada yang meninggal ya, kemarin ada yang meninggal. Nah kita yang ngurusi ya, semua yang ngurus sampai nanti sampai di pemakaman nanti. Ya. Ketika itu saya diingatkan ya oleh firman Tuhan, apa yang kita miliki semua itu akan kita tinggalkan. Kita enggak bawa apa-apa kok, kita punya kepandaian, punya uang, punya harta, semua begitu mati itu saudaraku, semua enggak ada yang kita bawa. Semua kita tinggalkan semuanya, yang kita bawa cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ketika kita punya karakter Allah, punya karakter ilahi, itu berdampak sampai di kekekalan nanti. Semua kekayaan kita, harta benda kita, persahabatan kita dengan orang tua, dengan suami istri, semua akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita punya karakter Allah, karakter ilahi, itu yang kita bawa sampai di kekekalan nanti. Ya, itulah sebabnya Tuhan mengatakan supaya orang-orang percaya punya kodrat ilahi atau karakter Allah. Sebab ini yang berdampak sampai di kekekalan nanti, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan saya di poin yang pertama ini, mari kita membangun karakter Allah. Ya. Kita bangun karakter Allah, ini yang menjadi tantangan kita. Ya, saudara dan saya milikilah karakter Allah. Ini berdampak sampai di kekekalan nanti. Semua manusia yang hidup pasti akan mati. Menjadi tua, sakit, dan setelah itu mati. Tapi ketika kita punya karakter ilahi, karakter Allah, itu berdampak sampai di kekekalan, saudaraku. Ya. Poin yang kedua. Yang kedua adalah memiliki kesucian, ya. Kita baca di Ibrani 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 ya. Nah, sebab mereka mendidik dalam waktu yang pendek ya, dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dianya huruf besar ya, berarti Tuhan ya, mengajar kita untuk kebaikan kita. Ya. Jadi Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Jadi Tuhan itu, ya nanti saya jelaskan dulu ini biar 10 dulu ya. Jadi Tuhan mengajar kita ya, Dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Terkadang Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita ya, memproses kita, sakit kalau diproses oleh Tuhan, tidak enak saudaraku. Tapi Alkitab mengatakan Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya atau kesuciannya. Jadi kalau kita diproses Tuhan, dididik Tuhan itu saudaraku, itu buat diri kita, biar kita tuh tambah baik. Ya. Contohnya kita sama anak kita yang dulu masih kecil-kecil ya, kalau anak kita tuh ndablek ya, mainan pagi-pagi, mainan di tempat yang kotor, di comberan itu, kita otomatis orang tua pasti memarahi loh itu anak kita kok, ya, dimarahi pakai mulut ya, ndak mau kita pukul anak itu ya, satu kali, supaya apa? Supaya anak itu bertambah baik ya, supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Tuhan juga sama aja saudaraku ya. Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya kita memperoleh kesucian yang akhirnya kita bisa terhormat di mata Allah. Tuhan kadang-kadang memproses kita, contohnya seperti Ayub ya, yang sering kita dengar kisah ini ya. Siapa sih yang mau diproses kayak Ayub? Saya rasa saudara juga enggak mau ya. Semua habis kekayaannya, anak-anaknya semua habis. Pada mulanya Ayub ini juga berpikir, yang apa sih salahku? Awalnya loh ya, teman-temannya juga berpikir ini Ayub pasti punya dosa ya. Tidak mungkin orang baik sampai seperti itu, awalnya seperti itu. Tetapi di pertengahan Ayub bisa menyimpulkan, ini Tuhan memproses saya supaya aku bisa timbul seperti emas. Ayub bisa menyimpulkan seperti itu saudaraku. Jadi apa yang diajarkan Tuhan kepada kita ini memang tidak menyenangkan saudaraku. Tapi nanti ujung-ujungnya adalah satu, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Di ayat 11 bisa ditampilkan.
memang tiap-tiap ganjaran ya pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita ya. Tidak mendatangkan sukacita ya, tetapi duka cita ya. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya ulangi, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, enggak enak. Didikan Tuhan itu enggak enak. Tapi tadi di ayat 10 mengatakan itu untuk kebaikan kita, saudaraku. Enggak enak, saudaraku, didikan Tuhan ya. Itu tidak menyenangkan ya, tapi untuk kebaikan kita. Terkadang Tuhan itu juga memproses kita. Kita sudah punya masalah, kita sudah berdoa kepada Tuhan ya bertahun-tahun. Sepertinya Tuhan itu diam saja. Tuhan tidak membela kita ya. Kita sakit, kita berdoa ya. Sepertinya Tuhan tidak campur tangan. Ya, tadi yang meninggal itu jemaat kita itu tiap bulan saya doakan, saudaraku. Setiap bulan saya ke sana supaya apa? Supaya sembuh. Ya, tapi apa yang terjadi? Malah mati, saudaraku. Malah meninggal ya. Saya kaget di TV Pak Gianto sudah meninggal. Itu saya doakan, kalau saya doakan kan dalam nama Yesus cepat mati kan enggak mungkin ya. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Tiap bulan saya layani perjamuan kudus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lah kok malah mati, saudaraku. Ya. Apakah doanya salah? Tidak. Itu yang terbaik menurut Tuhan. Menurut kita kan maunya didoakan sembuh, ya. Maunya kita semua gitu. Tapi Tuhan punya berkehendak lain. Saya doakan itu tiap bulan, saudaraku. Tanya sama Mistika itu ya. Saya doakan tiap bulan supaya sembuh. Tapi Tuhan berkehendak lain ya. Kadang-kala Tuhan itu seperti itu tidak bisa kita atur ya. Kadang-kadang kita punya masalah supaya kita bisa lepas dari masalah kita, penyakit kita, keuangan kita dan lain-lainnya. Ya. Kita berdoa, saudaraku, tapi terkadang Tuhan itu sepertinya tidak mendengarkan doa kita. Tidak, saudaraku ya. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-10 bisa ditampilkan lagi ayat 10 nih ya. Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh dalam kekudusan untuk kebaikan kita ya. Jadi apa yang saudara doamu belum dijawab sama Tuhan, Alkitab mengatakan itu untuk kebaikan kita. Walaupun mungkin doa kita belum dijawab, tapi itu untuk kebaikan kita. Ini firman Tuhan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kita ini tidak mengerti apa yang dimau Tuhan, saudaraku ya. Lihat di ayat yang berikutnya, di next, kembalikan di PPT-nya lagi, ya. Nah, kelihatannya aja, ya. Nah ini ya, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Lihat Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 ya. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 ya, saya bacakan ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan ya. Jadi didikan Tuhan jangan dianggap enteng ya. Didikan Tuhan itu enggak enak, saudaraku ya. Jangan dianggap enteng ya. Didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Terkadang kita bisa putus asa ya. Kita sudah berdoa sekian lama Tuhan diam saja ya. Bisa enggak kita putus asa? Bisa, saudara. Kita bisa kecewa, bisa. Lu Tuhan ki piye? Saya sudah menghamba kepada Tuhan, doa saya tidak dijawab ya. Ya, masalahku berlarut-larut ya, bisa enggak kita kecewa? Bisa ya. Alkitab mengatakan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan memperingatkan kita tuh melalui masalah. Ya, kita punya masalah, kita sembahyang sama Tuhan, Tuhan diam saja. Tuhan sepertinya tidak mendengarkan doa-doa kita. Tapi firman Tuhan mengatakan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan Tuhan, saudaraku. Ayat yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Tuh lihat, ini firman Tuhan bukan saya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Kalau saudara dan saya ini umat pilihan Allah, kita ini nek salah diajar sama Tuhan. Dan Tuhan menyesah orang yang diakui sebagai anak. Mengajar dengan menyesah itu beda loh, saudaraku ya.
Kalau mengajar itu kita punya anak ya nakal, kita dikasih mulut masih tidak mau, kita kampleng. Plek. Pastilah saudara masuk punya anak nakal tidak dikampleng. Bagus nak, pinter kamu ya. Kan tidak mungkin dibilangi kamu tidak blek tak kampleng. Plek. Supaya apa? Anak itu menjadi yang baik. Karena orang tua mengasihi anak. Tapi anaknya kalau masih dua blek gitu terus nek ngampleng tidak sekali, bulat-bulat kuamplengi terus. Itu namanya menyesah, Jadi menyesah sama mengajar itu beda. Nek dikampleng itu sekali, nek menyesah berkali-kali. Nah Tuhan itu seperti itu, saudaraku ya. Kalau kita dikandani ndablek, ya kita diajar. Masih ndablek lagi, kita disesah oleh Tuhan. Gimana saudara milih mana? Ya diajar apa disesah? Kalau saudara milih diajar, nek dikasih tahu sama Tuhan, ya nurut. Saudara ndablek, saudara disesah seperti saudara menyesah anakmu. Anakmu itu kalau nakal dibilangi pakai mulut tidak bisa, saudara pukul. Pukul masih tidak mau, dipukul sampai berkali-kali. Nah itu namanya disesah. Karena apa? Saudara mengasihi anakmu. Nah, kalau anaknya tetangga tidak mungkin kita sesah. Ya. Masa bodoh menjadi gelandangan, sak-sak karep-karepmu, wong itu anak tetangga. Kita ngomong, dia bisa salah paham sama kita kan. Tapi kalau anak kita kan tidak, kita kasih tahu ya. Kita pukul, tidak mau kita sesah supaya apa? Supaya anak kita menjadi baik. Itu sebabnya Tuhan juga seperti itu. Terkadang kita ini disesah oleh Tuhan. Masalah kita berlarut-larut tidak selesai. Ya. Karena kita menyadari mungkin ada kesalahan di antara kita. Ya. Kita sedang diajar, dididik, semua itu untuk kebaikan saudara dan saya. Ya. Kalau kita punya masalah, ya. Tuhan belum menjawab doamu, Tuhan sedang mengajar kita. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi baik, supaya kita menjadi taat berharap kepada Tuhan, saudaraku. Contohnya bangsa Israel. Ya, contohnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan diperbudak oleh Mesir selama kurang lebih 430 tahun, katakanlah 400 tahun lah ya. Ini bangsa ini sejak di Mesir kan tidak pernah ibadah ya. Karena di situ kan banyak penyembahan berhala namanya, Firaun kan suka membuat patung-patung ya. Nah setelah Tuhan berjanji akan mengeluarkan dari perbudakan Mesir itu menuju ke tanah perjanjian, karpe Tuhan itu kan apik. Bangsa ini tak kasih tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu ya. Sebelumnya sampai ke tanah perjanjian tak didik, tak ajar dulu ya. Supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang beribadah. Maka di padang gurun ini bangsa Israel ini dia beribadah kepada Tuhan Elohim Yahweh. Dia bisa mengenal Taurat yang diberikan Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai itu 10 perintah Allah itu Taurat. Diajarkan kepada bangsa Israel sebelum bangsa itu menikmati ya berkat Tuhan. Ya, dia dididik Tuhan untuk mengetahui Taurat. Diajar Taurat 40 tahun. Ya. Bagi Tuhan 40 tahun ya waktu itu pendek, tapi bagi orang Israel, wah kok suwimen itu Tuhan ya. Sampai mereka nggerutu ya, ngomel di pinggir jalan, orang barbar, Tuhan akhirnya membunuh mereka. Akhirnya di generasi pertamanya itu banyak yang mati. Kecuali Yosua dan Kaleb itu saudaraku ya. Jadi kadang-kala didikan Tuhan itu seperti itu. Maksudnya Tuhan itu baik, tapi terkadang kita itu tidak mau menerima didikan Tuhan. Tadi yang kita baca di ayat 10 itu, supaya kita ini menjadi baik saudara, untuk buat kita sendiri. Tapi terkadang kita tuh tidak mau saudaraku, kita menolak didikan Tuhan. Itu sebabnya kadang Tuhan menyesah kita saudaraku. Maka kalau kita disesah, kita introspeksi. Jangan-jangan saya ini tidak mau menerima didikan Tuhan. Alkitab yang ngomong saudaraku, ya ini berlaku buat saya juga ya. Kita harus belajar untuk ketaatan kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini disesah. Nah saudaraku, kita beda kalau kita lihat dalam Pemazmur 73 ya. Pemazmur 73 ini kalau kita baca, saudara nanti akan menemukan ya orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang yang tidak takut sama Tuhan ya. Tidak takut Tuhan, tidak takut sama Tuhan ya, tidak Tuhan-Tuhanan, tapi hidupnya mereka itu gemuk-gemuk. Alkitab mengatakan demikian. Hidupnya makmur, gemuk-gemuk ya. Tetapi ingat Alkitab mengatakan orang fasik itu ya sepertinya diberkati oleh Tuhan. Gemuk-gemuk ya, tidak Tuhan-Tuhanan tapi hidupnya enak. Sedangkan orang benar hidupnya kadang-kadang disesah oleh Tuhan. Tetapi ingat orang fasik itu saudaraku ya,
dia ditempatkan di tempat-tempat yang licin, yang mudah terjatuh. Sedangkan saudara dan saya kadang-kadang kita dididik oleh Tuhan, kadang-kadang kita dihajar, bahkan disesat oleh Tuhan. Tapi ingat, ya, kita ini hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak bisa terjatuh sampai tergeletak. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menghendaki supaya hidup saudara itu memiliki karakter ilahi, memiliki kesucian hidup. Supaya apa? Supaya kita ini bisa terhormat di mata Allah, saudaraku. Supaya kita terhormat di mata Allah. Ya, itulah Tuhan kita kadang-kadang mengajar kepada kita seperti itu, saudaraku, ya. Nah, orang percaya harusnya memiliki standar kesucian, ya, kekudusan. Jangan menyurutkan tekad untuk hidup suci. Jadi saudara dan saya ini harusnya punya standar kesucian, ya, hidup suci, ya, hidup suci di hadapan Tuhan. Jangan sampai menyurutkan untuk hidup suci, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita ini terhormat di mata Allah? Tadi yang pertama adalah memiliki karakter ilahi. Ya. Kita harus punya karakter Allah atau sifat-sifat Allah harus ada pada kita. Ya, karena kita itu anak-anak kerajaan Allah, ya. Kita harus punya sifat-sifat Allah, ya. Yang kedua tadi memiliki kesucian hidup, ya. Kadangkala Tuhan memang menghajar kita, tapi tujuannya satu, untuk kebaikan kita. Lalu yang ketiga, bagaimana agar kita terhormat di mata Allah? Yang ketiga, memiliki gambar Allah, saudaraku, memiliki gambar Allah, ya. Memiliki gambar Allah. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, dipilihnya huruf besar, dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Saudara dan saya ini adalah umat pilihan Allah, ya. Semua orang yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukan Tuhan dari semula. Itu saudara dan saya, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi saudara dan saya yang dipilih Tuhan supaya kita ini menjadi segambar dengan anaknya, huruf besar, berarti menjadi serupa dengan Yesus. Supaya saudara ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Anaknya itu menjadi yang sulung dari antara banyak saudara. Ya. Tuhan itu menginginkan supaya kita ini bisa segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita harus memiliki karakter ilahi, karakter Allah, sifat-sifat Allah itu harus ada pada diri kita, orang-orang percaya. Ya, masa kita anak Allah, kelakuan kita kayak orang-orang dunia, kan enggak gitu, saudaraku. Ya, kita harus punya karakter Allah, ya. Dan untuk menjadi karakter Allah ini enggak bisa diselesaikan dalam satu hari. Ini perjalanan panjang sekali, bisa bertahun-tahun supaya kita memiliki karakter Allah, ya. Bangsa Israel itu dibentuk oleh Tuhan sebelum masuk ke tanah perjanjian itu butuh waktu 40 tahun. Supaya bangsa itu memiliki karakter Allah. Dididik sama Tuhan melalui Musa, mengenal Taurat, ya, mengenal Allah Yahweh, beribadah, membutuhkan waktu 40 tahun. Untuk kita memiliki karakter Allah tidak bisa dalam satu hari. Tapi tetap bisa. Karena Alkitab mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Loh, kok bisa Pak kudus kayak Tuhan? Tidak, ya. Tidak kudus seperti yang dimaksud itu. Artinya kita punya karakter ilahi. Karakter Tuhan Yesus, hidup seperti Yesus. Dan itu bisa karena Allah mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kita ini anak Allah, bukan anak dunia. Kalau anak dunia karakternya seperti mereka itu. Kita beda loh, saudara. Saudara dan saya ini sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Lunas dibayar. Lunas, kita ini anak-anak Tuhan. Itu sebabnya minggu ini sudah tidak ada di tempat yang lain, tapi ada di rumah kesukaan Tuhan. Kita ini anak-anak Allah. Harusnya kita ini punya karakter ilahi, ya, sehingga hidup kita ini diberkati oleh Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Kita bisa jatuh, kita nggak akan pernah bisa tergeletak. Orang fasik, kata pemazmur, memang kelihatannya gemuk-gemuk, ya.
Kelihatannya hidupnya makmur, ora Tuhan-Tuhanan, ora gereja-gerejonan, makmur kata pemazmur 73. Tetapi Tuhan menaruh mereka di tempat-tempat yang licin, yang mudah terjatuh, saudaraku. Sedangkan kita tidak. Kita sepertinya disesah oleh Tuhan. Doa bertahun-tahun tidak dijawab, tapi hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Ya, kita ini akan terhormat di mata Allah. Hidupmu dan hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Ya, maka milikilah gambar Allah. Ya, milikilah gambar Allah. Bisa dikembalikan di ayat yang ke-29. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Ini firman Tuhan, supaya saudara dan saya segambar dengan Yesus, saudaraku. Ya, jadi kelakuan kita harus mencerminkan karakter ilahi, saudaraku, sehingga hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Percayalah saudaraku, ya, percaya, ya. Ini firman Tuhan, ya. Walaupun doamu belum dijawab, sepertinya kita diajar Tuhan, disesah oleh Tuhan, tapi hidupmu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita melihat orang fasik, lah itu Pak, orang fasik, orang Yesus-Yesusan, orang Tuhan-Tuhanan, orang lunga gereja, kok uripe makmur, semakin hari semakin tambah sugih. Ya, pemazmur sudah bilang demikian ribuan tahun yang lalu, tapi Tuhan menaruh mereka di tempat-tempat yang licin, yang mudah terjatuh. Sedangkan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara bisa jatuh tapi nggak akan sampai tergeletak. Hidupmu dan hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Maka saudara milikilah supaya kita ini bisa terhormat di mata Allah. Kita satu tadi memiliki karakter ilahi. Yang kedua kita memiliki kesucian. Ya, yang ketiga tadi kita memiliki gambar Allah, saudaraku. Di next, ya. Kita ini umat pilihan Allah yang ditentukan menjadi serupa dengan Yesus. Kita masih hidup di dunia, tujuan yang sebenarnya harusnya hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Tujuan kita, saudaraku, ya, itu hanya Tuhan dan kerajaannya. Ya. Satu hari manusia ini akan mati. Apa yang kita miliki tidak akan kita bawa semuanya. Ya. Tetapi ingat tujuan kita, ya. Tujuan kita haruslah hanya Tuhan dan kerajaannya. Ini yang kita bawa nanti sampai di kekekalan nanti. Ya. Satu hari saudara dan saya akan menjadi tua. Kita sakit dan kita akan mati. Apa yang kita miliki kita tidak bawa semua. Yang kita bawa cuma satu, yaitu Tuhan, ya, Tuhan dan kerajaannya. Ya. Percaya saudaraku, hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, saudaraku, hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Hidup kita harus diubah menjadi manusia sesuai dengan gambar Allah. Ajakan saya yang ketiga ini, yang terakhir, tujuan kita serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Percaya saudaraku, ya, firman Tuhan pagi ini, ya, supaya kita terhormat di mata Allah. Kesimpulannya bagaimana agar kita terhormat di mata Allah? Satu, memiliki karakter ilahi. Tadi yang pertama, ya, karakter Kristus, sifat-sifat Allah. Kedua, memiliki kesucian hidup, ya. Kesucian. Ketiga, memiliki gambar Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Kita akan angkat roti kita tinggi-tinggi. Saya akan mulai. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita tinggi-tinggi. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tim musik. Saya panggil jemaat untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Semua karena Anugerah-Mu, bukan karena mari berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu. Bapakku yang di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Kami sangat rindu hidup kami ini bisa terhormat di mata-Mu Tuhan. Hidup ini kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa memiliki karakter-karakter Allah. Kami bisa memiliki sifat-sifat Allah. Sehingga kami bisa menyukakan hatinya Tuhan. Supaya kami tetap masih hidup di dalam kekudusan-Mu dan segambar dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau bentuk Tuhan jemaat-Mu di GPI Lamtera ini Tuhan. Supaya kami memiliki karakter-karakter ilahi. Sehingga hidup kami tidak ada hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh jatuh tapi kami tidak akan bisa tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Karena ini ada umat pilihan-Mu ya Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan dibentuk Tuhan sehingga kami menjadi bejana-bejana yang indah yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati satu-satu apa yang menjadi pergumulan hidupnya selama ini Tuhan. Menjadi kesulitan hidupnya selama ini. Sepertinya Engkau diam saja. Tidak, kami percaya mata-Mu selalu tertuju kepada orang-orang yang mengasihinya. Tangan-Mu akan selalu terulur buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu selalu menyertai kami. Kami tidak akan jatuh hingga sampai tergeletak kekurangan sampai meminta-minta. Sebab tangan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih menteraikan firman-Mu kepada seluruh jemaat-Mu dan kasih anugerah-Mu selalu menyertai kami. Ini doa kami, syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Amin. Baik, jangan beranjak dulu, ada artis ibu kota mau tampil di depan kita.
Ya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan. Iya.
Iya, beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Jangan lupa di-share, like, komen, dan buat update status ya hari ini ya. Jadi semua jemaat nanti update statusnya ya. Ya. Ini mumpung belum terkenal, nanti udah terkenal susah loh Anda nyari. Tolong yang tadi yang udah foto di-share nanti biar Oke, baik, kita akan dengarkan pengumuman untuk pekan ini. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut adalah pengumuman kegiatan dan informasi pelayanan GBI Lamtera untuk sepekan ini. Mari awali hari bersama dalam ibadah doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi on-site di ruang ibadah. Setelah memulai hari dengan kekuatan doa pagi, mari lanjutkan semangat kita di pertengahan minggu dengan suasana pujian dan penyembahan yang mendalam. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam, kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bergabung dalam ibadah pujian dan penyembahan yang penuh dengan kuasa dan kehadiran Tuhan. Worship Prayer Center dilaksanakan secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera, di mana kita bersama-sama menaikkan doa, pujian, dan penyembahan dalam satu hati. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak dapat hadir secara langsung, bisa mengikuti ibadah secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Setelah kita bersama-sama mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah Worship Prayer Center, mari lanjutkan semangat kita di hari Sabtu pagi. Kami mengundang Anda semua untuk menyaksikan program Selamat Pagi Sahabat yang akan menyegarkan hati dan memulai akhir pekan Anda dengan firman Tuhan yang penuh penghiburan. Ibadah Selamat Pagi Sahabat dilakukan secara online pukul 5 pagi di YouTube GBI Lamtera. Jangan lewatkan kesempatan untuk menerima berkat di pagi hari yang baru. Setelah kita meresapi firman Tuhan di program Selamat Pagi Sahabat, kini saatnya bagi kita untuk mempererat persekutuan dalam komunitas muda. Lamtera Youth Community siap menyambut setiap anak muda yang ingin bertumbuh bersama dalam iman dan semangat pelayanan. LWC dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore, on-site di ruang ibadah. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini untuk berkumpul, berdoa, dan saling menguatkan di dalam Kristus. Setelah kita bersama-sama memperkuat iman dalam Lamtera Youth Community, mari kita beralih ke pelayanan khusus untuk generasi muda kita. Abil dan Teens hadir setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yordan, lantai kedua. Setelah anak-anak dan remaja kita diberkati melalui Abil dan Teens, bagi jemaat yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung di gereja, kami menyediakan kesempatan untuk beribadah dari rumah. Ibadah online Minggu akan tetap hadir untuk menyapa Anda setiap pukul 7.15 pagi dengan penuh pengajaran dan penyegaran jiwa. Saksikan ibadah kami setiap Minggu pagi melalui kanal YouTube GBI Lamtera dan rasakan berkatnya dimanapun Anda berada. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam ibadah raya. Di saat yang penuh sukacita ini, kami akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah yang penuh berkat. Ibadah pagi dimulai pukul 9 pagi. Dan ibadah sore dimulai pukul 5 sore. Mari hadir secara onsite di ruang ibadah GBI Lamtera dan rasakan persekutuan yang menguatkan di tengah umatnya. Untuk mendukung perjalanan iman Anda, GBI Lamtera dengan senang hati menyediakan berbagai pelayanan, yaitu kesaksian, kesembuhan untuk pemulihan tubuh dan jiwa, baptis selam, permohonan doa, pemberkatan pernikahan, pelayanan penghiburan, serta penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Sekretariat Gereja pada hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga 3 sore, atau melalui hotline di 087 832 253 032. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki usaha, kami dari GBI Lamtera dengan senang hati membuka kesempatan untuk bergabung dalam program Bantu UMKM. Caranya mudah. Pertama, follow akun Instagram kami di gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story. Dan yang terakhir, tag akun gbi.lamtera.semarang. Dan gunakan hashtag tagar bersama GBI Lamtera. Mari bersama-sama mendukung usaha lokal dan memberkati sesama. Kami percaya, setiap langkah kecil membawa dampak besar. Berikut adalah tambahan pengumuman gereja. KBTK Cahaya Negeri.
Suara Gracia Voice. Dulos Camp. Komsel bersama. Haleluya. Saya mengundang yang baru pertama kali beribadah bersama kami, bisa lambaikan tangannya. Ada yang dari luar kota? Yes, selamat datang. Haleluya. Ada lagi yang dari luar kota berlibur di Semarang, beribadah bersama kami. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri untuk ibadah pagi ini. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa buat persembahan kita. Mari angkat persembahan saudara. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami bawa persembahan di rumah Tuhan, seluruh jemaatmu, baik itu persembahan syukur, diakonia, perpuluhan, dan persembahan yang lain-lain. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan Tuhan menguduskan setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang menyukakan hatimu. Dan sekarang Tuhan, kami akan menyudahi untuk ibadah pagi ini. Jemaatmu akan pulang ke rumah kami masing-masing, tapi sebelum kami pulang, kami mau diberkati oleh Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu. Suamimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah. Suamimu akan takut akan Tuhan. Istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah seperti pohon anggur yang subur.
anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Tuhan akan memberikan kepandaian masa depan yang cerah kepada anak-anakmu. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.